Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, ya. Membunuh yang paling dahsyat itu lewat perkataan. Membunuh dengan berkata-kata kasar, mengingat masa lalu orang, menjelekkan dia, menjatuhkan dia. Apalagi mengkat, saudaraku, itu langsung dingin semua kehidupan rumah tangga. Dingin, saudara, nggak ada kehangatan sedikit pun. Hanya gara-gara perkataan. Praise the Lord. Saya akan baca, saudara, Yakobus pasal 4 ayat 1, ya, ayat 1 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan, judulnya hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, sampai di situ dulu, saudaraku, ya. Haleluya. Ya, kita sudah mendengar kemarin pengajaran bagaimana Delila, ya, istri yang kesekian daripada Simson, dan akhirnya Delila ini mengkhianati suaminya, mengkhianati pernikahannya karena hanya segepok uang, saudara, ya. Dan kemudian juga bahwa Delila ini lebih pro kepada suku dan bangsanya daripada kepada suaminya. Seharusnya hidup berkeluarga, berpasangan itu seharusnya ketika Alkitab berkata, ketika laki-laki, ya, telah berkeluarga, maka dia akan bersatu dengan istrinya. Begitu juga istri-istri, ketika dia sudah berkeluarga, maka dia akan bersatu dengan suaminya. Dengan kata lain, dia tidak lagi suku A atau suku B, ya, karena dia sudah berkeluarga dan mengambil atau menerima seorang laki-laki lain. Dari mana asal laki-laki itu, ya? Syukur-syukur kalau dia satu suku, ya oke, ya. Jadi dia tidak merasa seperti terpisah daripada kehidupan lamanya atau daripada kehidupan keluarganya. Tetapi kalau suaminya itu dari suku lain atau bangsa lain, ya, maka istri-istri harus rela meninggalkan keluarganya. Begitu juga suami-suami, ketika dia mendapatkan istri berbeda sukunya, maka suami-suami ini pun harus, ya, meninggalkan kehidupan lamanya dan bersatu dan membentuk satu kehidupan yang baru. Haleluya. Dan bukan berarti kata meninggalkan kehidupan lamanya dan tidak lagi peduli, tidak, saudara, ya, tetapi harus lebih mengutamakan kehidupan rumah tangga ini ketimbang memikirkan orang-orang yang di luar keluarga kita. Haleluya. Tetapi Delila tidak, saudara, ya, ketika dipengaruhi oleh sukunya, bangsanya, dan diiming-imingi dengan uang yang banyak, maka dia berani mengkhianati suaminya. Nah, itulah yang menjadi pembelajaran kemarin, saudara. Ya, akhirnya Delila mencoba berbagai macam cara untuk, ya, mencari kelemahan daripada Simson agar Simson itu dapat dibunuh, saudaraku. Ya, sangat menyedihkan sekali, ya, kalau ada pasangan hidup kita, baik suami atau istri, ya, sama-sama saling mencari kelemahan pasangannya masing-masing dan untuk dijatuhkan. Ya, kadangkala karena saking egoisnya, ya, egoisnya kita sebagai hidup yang berumah tangga ataupun hidup yang bersaudara, ya, ini bukan hanya masalah urusan rumah tangga tapi bersaudara juga, dan akhirnya sering sekali kita melakukan kejahatan di mata Tuhan, ya. Kita mencari kelemahan orang lain, kita mencari kesalahan orang lain, dan agar kita merasa lebih baik dan lebih benar daripada saudara-saudara yang lain. Ya, Pastor Daud sering sekali menjumpai ini, ya,
di luar keluarganya Pastor Daud, bahkan di keluarga besar, bahkan di saudara-saudara, ya, sanak famili, saudara-saudara daripada orang tua, sering sekali begitu, saudaraku. Kalau saya berkumpul, kalau saya bertemu dengan mereka, ya, lalu ya ketika saya mengunjungi keluarga A, maka keluarga A ini selalu menjelek-jelekkan keluarga B dan C, ya, yang ada di sana. Begitu juga ketika saya giliran datang ke keluarga daripada saudara saya, ya, atau keluarga atau famili dari orang tua saya, kakak beradik, om-om saya atau siapapun, ketika saya ada di keluarga B, maka dari mulutnya keluar kata-kata bahwa keluarga A dan C itu ya begitulah, kurang baik dan macam-macam. Jadi sebenarnya tidak ada seorang pun yang benar akhirnya, karena mereka mencoba untuk merasa dan menjadikan dirinya lebih baik, sehingga harus ada yang dikorbankan. Nggak perlu sebenarnya, saudara, ya, nggak perlu. Sedapat mungkin kalau boleh kita nggak usah ngebahas orang lain, nggak usah menceritakan orang lain. Ya udah, tampillah kita apa adanya. Nah, kemarin itu kan kita sudah bahas terlalu sangat dalam, ya, buat saudara-saudara yang tidak sempat hadir kemarin. Pelajaran tentang Simson dan Delilah itu sangat bagus, ya. Silakan dengar ulang lagi, saudara, dari awal sampai akhir. Itu menjadi satu nasihat buat kita agar kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan itu, ya. Nah, jadi kemarin itu kan Delilah akhirnya terus dan tidak putus asa, ya, karena dibalik kekuatan dan dibalik kedahsyatannya Simson, ternyata dia punya kelemahan, ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil pembelajaran bagi kita, saudara. Siapapun kita, baik suami atau istri atau orang-orang di luar sana, saudara, di balik kegagahan mereka, di balik kedahsyatan mereka, di balik kekuatan mereka, ada titik kelemahan mereka juga. Ya, kemarin Pastor Daud bahas tentang suami dan istri, saudara, ya. Jadi salahnya kita, saudara, ya, iblis di akhir zaman ini dengan giat-giatnya, ya, mencoba untuk menghancurkan keluarga-keluarga, rumah tangga yang tadinya hidup rukun dan agar tercerai-berai. Haleluya. Kita lihat, saudara, bagaimana rencana-rencana jahat yang iblis sedang kerjakan, ya, bukan hanya dalam rumah tangga yang berhubungan yang berlainan jenis, yang normal, saudara. Kita lihat sekarang begitu parahnya dunia ini, ya, LGBT sekarang, ya, malah gambaran halik ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, ya, sebuah rumah tangga yang kudus, yang benar, laki-laki dan perempuan, ya. Perempuan diciptakan dari tulang rusuknya Adam, maka diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Nah, saudara, iblis buat terbalik sekarang. Ya, dalam rumah tangga itu tidak hanya laki-laki dan perempuan, tetapi laki-laki sama laki-laki boleh, perempuan sama perempuan boleh. Coba bayangkan, saudaraku, ya. Nah, begitu jahatnya pekerjaan bahkan iblis ini untuk menghancurkan, ya, satu lembaga kecil. Keluarga itu disebut lembaga kecil yang mewakili kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, jadi patron, ya, keadaan kerajaan surga itu dapat dilihat dari kehidupan anak-anak Tuhan di dalam keluarga ataupun rumah tangga mereka. Nah, jadi kita harus belajar, saudaraku, belajar hidup benar, hidup kudus, dan bertahan sesuai dengan firman Allah. Itu sebabnya kemarin, ya, ketika kita dengar kisah Simson dan Delilah, dan akhirnya kelemahan Simson itu tersingkap juga karena Delilah dengan cara-cara apapun dia halalkan, saudara. Dia merengek-rengek, dia merayu Simson agar Simson menceritakan kelemahannya. Saudaraku, ini berkati oleh Tuhan, ya, tugas kita menjadi satu pasangan yang sejati bukan untuk mencari-cari kelemahan, tetapi untuk mengcover, menutupi dan memberkati pasangan kita. Sekalipun kita tahu suami kita dulu seperti apa masa lalunya. Jangan sampai ini menjadi kesempatan bagi istri untuk menjatuhkan suami. Karena rugi besar, saudaraku. Sangat rugi besar. Begitu juga suami-suami. Kalau suami tahu masa lalu istri, ya, karena semua manusia, khususnya suami dan istri,
pasti punya kelemahan di masa lalu, pasti punya kekurangan di masa lalu. Haleluya. Ya, apalagi kalau pasangan kita itu baik suami dan istri, saudara, dia sudah mengakuinya di hadapan Tuhan. Dia sudah bertobat dari masa lalunya. Kemarin Pastor Daud sempat bahas bagaimana seorang laki-laki atau suami, ya, saya tidak tahu apakah di antara kita ada yang punya pengalaman ini, saudara. Dulu suaminya itu ya seorang perampok, ya, seorang yang bekerja pengedar ganja narkoba, ya. Suaminya dulu itu orang-orang yang suka main judi, bahkan suka datang ke prostitusi, saudara, main perempuan, banyak sekali simpanan-simpanannya, saudara. Tetapi karena satu hal, saudaraku, dia bertobat, ya, dia minta ampun sama Tuhan. Dia menyesali semua masa lalunya. Karena satu hal, saudara, ya, teguran Tuhan membuat dia kembali kepada penciptanya. Lalu dia ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Nah, kemarin di pengajaran kemarin itu panjang sekali, saudaraku, ya. Hari ini saya coba untuk mereview sedikit. Lalu ketika dia sudah menyesali, dia sudah pernah berdoa, dia sudah minta ampun, bahkan dia pernah dilayani pelepasan, saudara. Lalu dia sekarang menjadi hamba Tuhan. Lalu dia berkeluarga. Saudaraku, ini berkati oleh Tuhan. Tetap manusia punya kekurangan. Dan pasangannya, istrinya, saudara, tidak boleh cari celah untuk menunjuk-nunjuk masa lalu, apalagi mengungkit-ngungkit. Ya. Saya ambil ilustrasi laki-laki karena laki-laki paling gampang untuk dilihat kejahatannya. Tetapi perempuan juga punya masa lalu, ya, yang sebenarnya hampir sama kejahatannya. Lalu suami selalu mengambil kesempatan dan menyinggung hal itu, saudara. Lalu agar istrinya itu tunduk kepada suaminya. Atau istri juga melakukan hal itu agar suaminya tunduk kepada istrinya. Mau nggak mau dengan cara itu, saudaraku, dia harus lakukan. Makanya Simpson akhirnya dia tertangkap, kelemahannya terlihat, dan akhirnya matanya dibutakan, saudaraku. Dan terakhir sekali dia harus mengambil keputusan ketika rambutnya sudah mulai tumbuh. Dia minta kekuatan daripada Tuhan untuk menghancurkan dua menara yang menyokong gedung yang besar itu, saudaraku. Dan orang-orang ribuan mati bersama-sama dengan dia. Sangat disayangkan, saudaraku, sangat disayangkan karena hanya keegoisan kita, keluarga kita menjadi hancur. Haleluya. Mari sama-sama kita lihat pelajaran hari ini. Ini sambungannya, saudara. Ya, tadi saya sudah baca di kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 ya sampai 2 tadi saya baca. Perhatikan baik-baik, sekali lagi saya ulang. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Dari mana, saudaraku? Kalau kita kepada orang-orang yang di luar, wajar kalau kita punya persengketaan atau punya persoalan atau punya masalah. Karena kita sudah berbeda ranah, berbeda prinsip, saudaraku. Berbeda yang namanya areal. Sistem mereka tidak sama dengan sistem kita. Jadi kalau kita paksakan kehendak kita kepada orang lain, ya, apakah kita keluarga kakak beradik, ya, kita sudah berkeluarga, lalu adik-adik kita sudah berkeluarga, lalu caranya kita coba paksa sistem rumah tangga kita coba paksa kepada adik-adik kita, pasti akan ribut, saudaraku. Nggak akan ada yang bisa terima, ya, nggak akan ada. Jadi jangan campuri urusan rumah tangga orang lain, itu pasti ribut, saudara. Apalagi kita mencoba menyuntikkan doktrin ataupun pemahaman kita kepada keluarga daripada saudara kita, atau adik-adik kita, atau tetangga kita. Jangan, saudaraku. Jadi kalau orang-orang di luar kita bersengketa, kita bertengkar, kita punya masalah, itu masih wajar karena berbeda prinsip, berbeda ranah. Tetapi sekalipun demikian, kita harus belajar untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan tidak menimbulkan pertengkaran atau keributan. Haleluya, ya. Nah, jadi dikatakan di sini, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Pasti adanya perbedaan prinsip, perbedaan pengajaran, perbedaan doktrin. Haleluya. Karena masing-masing keluarga, pasangan-pasangan itu sudah punya rule. Makanya mereka cocok, ya.
Suami-suami punya rule, punya prinsip, istri-istri punya rule, punya prinsip, lalu mereka mulai mensinkronkan ya ketika mereka mulai berkenalan yang disebut dengan pacaran, saudara, lalu mencoba untuk menyamakan, cocok enggak ya? Sesuai enggak, serasi enggak, sepadan enggak kehidupan kami. Lalu kalau mereka merasa pas, makanya mereka klik dan mereka mengambil keputusan untuk berumah tangga. Tetapi apa yang dimiliki prinsip oleh mereka dengan prinsipnya kita berbeda, saudaraku. Ya, jadi jangan paksakan itu. Nah, inilah yang terjadi. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Pasti adanya perbedaan prinsip. Kalau sekali lagi Pastor Daud ulang, kalau kita keluar kepada orang-orang yang di luar kita, wajar kita berbeda prinsip. Ya wajar, sekalipun kita ya gak usah memaksakan kehendak kita agar tidak terjadi keributan. Tetapi yang lebih parah, saudaraku, ini di dalam keluarga kita. Selalu terjadi yang namanya pertengkaran, saudara. Sengketa, persoalan, permasalahan. Why? Kenapa, saudaraku? Haleluya. Kalau keluar kita masih wajar, tapi kalau ke dalam kita selalu terjadi ada sengketa dan pertengkaran, ini ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang keliru, saudaraku. Ya, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Itu dia. Ya, Delila akhirnya dia berani loh untuk mengkhianati pernikahannya, berani loh untuk mengorbankan suaminya hanya karena uang. Nih, uang. Ketika dia ditawarin ya ribuan ya, ada kemarin sudah nilainya, Pastor Daud takut salah jumlahnya kalau disebut sekarang. Nah, ketika Delila ditawarkan, saudara, ya berupa uang agar Delila mau mengorbankan suaminya, mengkhianati suaminya dengan mencari-cari kelemahan suaminya agar suaminya bisa dijatuhkan, saudaraku. Padahal karir suaminya itu luar biasa, ya. Berkat suaminya itu dari Tuhan luar biasa. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa anak ini, si Simpson ini adalah anak yang diurapi, yang diberkati, yang dikuduskan, yang diberi kekuatan ekstra daripada orang-orang lain. Tetapi kelemahannya adalah rambutnya tidak pernah kesentuh dengan alat cukur atau alat potong. Dengan kata lain, apabila rambutnya dipotong, maka kekuatannya akan hilang. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan. Istri punya kelebihan, istri punya kekuatan, istri punya berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tapi di balik kehebatan seorang istri, dia punya kekurangan dan kelemahan. Nah, kelemahan itulah yang seharusnya ditutupi sama suami. Begitu juga suami. Sehebat-hebatnya seorang suami, ya, sesukses-suksesnya dia, seluar biasanya karirnya, berkat Tuhan melimpah kepadanya. Di balik itu, dia punya kekurangan dan kelemahan. Dan kelemahan itulah yang harus ditutupi oleh istri, bukan untuk dibongkar, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord, ya. Nah, jadi ternyata penyebabnya adalah di ayat 1 ini, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kok bisa ya? Kok bisa? Halo? Kenapa bisa? Karena ada iri hati, saudaraku. Nah, iri hati ini adalah satu celah yang sering sekali terlupakan oleh setiap orang. Jangan bilang suami nggak bisa iri hati kepada istri. Bisa, saudaraku. Ini yang sering sekali masih dipelihara, iri hati, jealous. Masih. Suami bisa loh jealous sama istri, bisa. Apalagi istri paling bisa untuk jealous kepada suami. Lalu mungkin saudara tanya, Pastor, kalau begitu apakah kita nggak boleh menyimpan rasa cemburu atau jealous? Saya mau bilang, makanya saya katakan tadi, saudara, kalau yang lain kita bisa bunuh sampai titik nol, tapi iri hati ini terkadang kita suka biarkan, saudaraku.
Kalau keluar kita iri hati itu wajar, saudaraku. Ya, kalau ibu-ibu misalnya dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah ibadah atau kebaktian, terlebih lagi kalau di gereja-gereja lama, haleluya. Ya, ibu-ibu yang lain itu dengan penampilannya yang menawan, anggun, saudaraku. Haleluya, dari rambutnya sampai ke kakinya, sepatunya, saudaraku. Wow, biasanya perempuan itu kalau menatap satu sama lain, saudaraku, itu ada poin-poin tersendiri yang terkumpul di imagingnya dia. Haleluya. Sama seperti laki-laki juga ketika menatap laki-laki dalam passionnya, dalam outfitnya, saudaraku. Itu ada poin-poin tersendiri, ya. Karena laki-laki itu punya hobi, punya style itu ya nggak jauh beda dengan laki-laki lain. Sekalipun warnanya dia beda sukanya atau modelnya, ya kan, kalau yang satu suka jeans, yang satu suka pakaian biasa gitu ya, pakaian resmi, nggak masalah. Tapi cara pandang orang lain ketika melihat seseorang lebih, saudaraku, itu biasanya muncul rasa jealous di sini. Wow, kok dia bisa, saya nggak bisa. Haleluya, ya. Ketika melihat orang lain, ya ampun, ibu itu anggun sekali, cantik banget. Minggu depan gua nggak mau kalah dengan dia. Ya, sekalipun belum ada omongan, saudaraku, belum ada omongan, tapi ngelihat penampilannya. Bulan ini saya kalau gajian atau kalau suami saya kasih berkat buat saya akan beli. Saya ingin penampilan dengan dia, sekalipun tidak untuk menyaingi orang itu. Mungkin kita kalah, saudaraku, ya. Tapi kita mulai juga untuk merombak hidup kita. Minimal hampir sama dengan orang itu. Kalau keluar kita iri hati, itu wajar, saudaraku. Itu wajar, ya. Tapi kalau di dalam kita iri hati, kayaknya ya nggak pantas. Pakaian atau semua aksesoris yang dia harus punya, saudaraku. Ya, setiap kali dia gajian, saudara, dia selalu pasti ada yang dia beli buat dia, saudara. Ya, haleluya. Ada yang dia beli buat dia. Dia selalu belanja dan membeli pakaian atau apapun. Nah, sebenarnya bukan dia nggak mau seimbang ya dengan istrinya, atau dalam pikirannya yang paling sederhana, aku beli minggu ini, masa istriku nggak beli juga, ya kan? Tapi kadang-kadang, saudaraku, kan tidak harus demikian. Karena memang butuh sekali, saudaraku, karena butuh sekali, akhirnya dan istrinya tidak dibeli, saudaraku, bukan karena benci. Haleluya, ya. Akhirnya lama-lama muncul yang namanya rasa iri, saudaraku, ya, jealous. Di bawah jealous itu ada envious namanya, cemburu positif. Masa suamiku doang sih yang terus belanja? Masa dia terus yang didandanin, masa gua enggak? Bukan suaminya gak mau mendandani, saudaraku, ya. Atau mungkin kalau suaminya memberikan berkat pun kepada istri, apakah istri perlu membeli belanja setiap minggu? Karena dia tidak seperti suaminya, karena dia keluar kota, ya. Jadi bajunya itu harus banyak dan minimal berganti, karena ketemu sama klien minggu ini, ya ini lagi bajunya. Ketemu sama klien baru, ya ini lagi bajunya. Kan gak mungkin. Tapi karena hal yang kecil ini, saudaraku, ini bisa menjadi perkara besar. Begitu juga sebaliknya. Istri-istri punya pekerjaan, ya, jam terbangnya tinggi, saudaraku. Lalu untuk mendukung kehidupan, karirnya, saudara, ya, istri-istri pun sama seperti tadi suami-suami, saudara. Setiap kali dia pulang kerja minggu, apalagi habis gajian, selalu dia belanja. Bukan dia nggak mau beliin buat suaminya, tapi apakah suaminya sama seaktif dia juga? Kadang-kadang tidak terlalu perlu buat apa dibeli. Tetapi karena istri sangat membutuhkan, saudara, akhirnya dia mau nggak mau harus membeli buat mendukung pekerjaan dia. Lama-lama, saudaraku, ketika iri hati itu tidak dinolkan, itu akan muncul, saudara. Satu kali kelak akan berbicara iri hati itu. Ya, kamu sendiri dalam satu pertemuan mungkin, contoh ya. Nah, ini dua-duanya datang mungkin ke dalam pesta, ada satu pesta keluarga. Suaminya dia tidak punya banyak stok baju.
Lalu ketika melihat orang-orang lain, ya istrinya sudah mendukung, cantik saudaraku. Lalu suaminya mulai minder. Ya gimana ini begitu ya, kesel dia. Mulai sedikit agak goyang-goyang, ya mulai agak celingak-celinguk lah begitu. Ya pokoknya nggak konsen dalam acara itu. Karena dia sudah merasa tidak safe, tidak nyaman di dalam tubuhnya saudaraku. Dan pulang saudaraku ketika istrinya bertanya, kok kamu tadi nggak begitu nyaman, ada apa begini-begini? Iya saya kurang pede karena aku merasa iya aku bajunya kayaknya begini terus, setiap kali ada pertemuan begini, ya begini tar. Gara-gara kata-kata yang sedikit aja naik saudaraku. Haleluya, ribut pasti saudaraku. Dan banyak sekali hal ini terjadi dan sangat terjadi saudara. Ya. Jadi ini menjadi pembelajaran buat kita. Ayat 1 ini berkata, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan. Ya mungkin suami istri ini tidak saling membunuh pakai pisau. Tapi membunuh yang paling jelas itu lewat perkataan. Haleluya. Ketika suami lagi naik-naiknya karirnya saudaraku, dengar baik-baik. Ketika suami lagi jenjang karirnya lagi sukses-suksesnya. Ketika istri dipengaruhi daripada roh iri hati tadi. Maka perkataan istri itu melucut saudaraku. Dan itu didengar oleh telinga suami. Suami itu langsung drop. Habis saudaraku, seperti dia nggak ada gunanya bekerja, sepertinya dia nggak ada manfaatnya. Percuma aku berhasil, percuma aku sukses, percuma aku diberkati kalau seperti ini keadaannya. Padahal suaminya itu nggak ada loh sedikit pun kejahatan di dalam pikirannya, tapi karena iri hati itu, istrinya ngomong saudaraku seperti Delila itu, maka kelemahan suaminya itu dibongkar saudara. Kamu tidak pernah tahu diri, ya kan? Kamu dulu hidup susah, miskin. Kita berjuang sama-sama. Setelah kamu dibukakan jalan sama Tuhan, kamu lupa diri. Aduh, pokoknya semua diucapkan saudaraku. Padahal suaminya tidak sejahat yang ada di mulut istrinya itu, saudara. Akhirnya suaminya itu mulai malas dan gak mau meneruskan bisnis itu, saudara. Coba saudara cek, banyak yang seperti itu. Akhirnya ogah-ogahan saudara. Karena sepertinya percuma. Percuma saudaraku. Padahal suaminya itu udah berjuang keras untuk melakukan agar keluarga ini diberkati. Persoalannya bukan karena outfit. Bukan karena istri tidak selalu dibeli. Seharusnya enggak itu jadi masalah. Tapi ketika suami diberkati Tuhan dalam pekerjaannya, itu untuk semua. Haleluya. Untuk mereka, untuk orang tua, buat anak-anak. Dan buat cucu-cucunya kalau boleh. Tetapi kenapa hanya karena hal yang kecil saja saudaraku. Akhirnya berkat Tuhan itu runtuh. Makanya pelajaran kita beberapa hari yang lalu itu kan tentang kerukunan, saling toleransi. Nah di sini ini bermanfaat toleransi itu saudara. Ketika suami lagi dibawa Tuhan tinggi, biarlah dia didandani Tuhan, gak apa-apa Tuhan. Toh suamiku ini orang yang baik. Toh suamiku ini berkorban juga buat kami, anak-anaknya. Sekalipun aku tidak harus mengikuti ya belanja tiap minggu karena kebutuhan suami saya. Aku bersyukur Tuhan kalau dia masih bisa belanja buat dirinya. Harusnya seperti itu. Begitu juga istri-istri. Apalagi istri-istri kalau dia lagi naik daun, diberkati sama Tuhan, pelayanannya sukses. Ya setiap minggu itu 7 hari dia keluar pelayanan. Udah jelas bajunya, pakaiannya nggak boleh itu saja. Karena penampilan itu punya nilai jual juga untuk bisnis. Karena penampilan outfit kita, style kita itu juga punya nilai tinggi saudara. Untuk kita punya klien saudaraku. Agar kita lebih yakin, lebih dipercaya. Tapi kalau kondisi seperti itu dia nggak memperlengkapi kan kurang afdol rasanya. Makanya wajar. Nah, ketika istri memperlengkapi dirinya, suami itu nggak boleh iri hati. Haleluya. Justru suami harus bilang terima kasih Tuhan. Kalau karir istri saya ini semakin naik, berkat-Mu luar biasa Tuhan Yesus. Biar Tuhan,
Karena toh apa yang dikerjakan oleh istriku ini semuanya buat kami, buat anak-anak, buat cucu, dan buat orang tua kami. Luar biasa saudaraku. Ya, ada kalanya memang kita harus menerima terjadinya ketidakseimbangan. Ya, jangan pernah berpikir ketika kita buat prinsip yang salah. Kalau istri belanja, suami harus belanja dong. Oh, salah betul. Kalau suami belanja, istri harus belanja dong. Nggak boleh gitu dong. Nggak bisa, saudaraku. Harus ada orang yang rendah hati. Harus ada orang yang nerimo bahasa Jawanya, saudara. Ya, jadi jangan seperti itu, saudaraku. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, ya. Membunuh yang paling dahsyat itu lewat perkataan. Membunuh dengan berkata-kata kasar, mengingat masa lalu orang, menjelekkan dia, menjatuhkan dia, apalagi mengkat, saudaraku, itu langsung dingin semua kehidupan rumah tangga. Dingin, saudara, nggak ada kehangatan sedikit pun, hanya gara-gara perkataan. Dan dengan kata-kata lah karakter orang bisa dibunuh, saudaraku. Bisa. Ya. Kalau pukulan mungkin sakit sebentar. Seminggu paling ya masih teringat, terbayang-bayang kenapa bisa ditampar. Tapi kalau sudah perkataan yang sangat menyakitkan itu nancap dan menusuk di dalam batin kita, saudaraku, itu susah untuk dilepas. Sekalipun memang kita belajar mengampuni, Tuhan aku mengampuni, tapi kata-kata itu paling efektif untuk membunuh karakter orang, saudara. Jadi jangan lakukan itu, saudaraku. Jangan lakukan itu, ya. Haleluya. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah itu dia. Haleluya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, cemburu, jealous, envious ini terjadi karena memang jelas kita kurang berdoa sehingga hikmat Allah itu tidak turun, saudaraku. Tetapi berbahagialah istri-istri yang rajin berdoa. Berbahagialah suami-suami yang rajin berdoa. Ketika dia melihat sesuatu ini, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia bilang, terima kasih Tuhan. Ya, kalau suamiku bisa menghasilkan dan dia belanja buat dirinya sendiri, itu pun sudah mengucap syukur. Karena ini semuanya untuk mendukung pekerjaan dan usaha bisnisnya, terima kasih Tuhan. Begitu juga istri-istri ketika suami melihat itu, puji Tuhan. Kalau dengan tangannya sendiri istriku bisa bekerja, sukses Tuhan. Terima kasih Tuhan, dia bisa membeli apa yang dia butuhkan untuk mendukung karir dan pelayanannya. Aku bersyukur Tuhan. Haleluya. Makanya kita harus sering dan harus banyak berdoa, saudaraku. Kalau enggak, iblis akan ambil satu celah yang terabaikan, dan itu dia akan pakai untuk menghancurkan rumah tangga. Padahal persoalannya simpel sekali kan. Suami-suami tidak melakukan dosa atau dia selingkuh, berzina, tidak, saudara. Dia tidak korupsi, ya, dia tidak main judi. Dia kalaupun lembur pulang malam, itu alasannya jelas dan kuat. Bosnya sendiri mengantarkannya ke rumah. Dan berkat yang dia bawa pun tidak kurang sedikit pun, tidak dibagi dengan perempuan lain. Tidak, asli saudaraku. Lalu kalau sudah seperti itu, masih pantaskah untuk dijadikan masalah? Begitu juga istri-istri. Karena dia berhasil sukses, kadangkala waktunya untuk rumah tangga pun sudah nggak ada, saudara. Pulang larut malam juga, ya wajar seperti seorang suami yang benar-benar sibuk. Dia punya jam meeting schedule, ya kan, ada pertemuan, briefing dan segala-galanya, dan itu nggak bisa pulang cepat waktu. Mau nggak mau suami harus punya kerelaan untuk ambil sesaat tugas yang harusnya dikerjakan oleh istri. Dan suami nggak boleh punya negative thinking. Lalu tunjuk-tunjuk, dulu kamu waktu belum begini rumah tangga ini semuanya rapi, beres, tertata, mantap sekali. Saya pulang itu semuanya sudah enak dilihat. Sekarang ini kamu semenjak kamu berhasil, pokoknya begini. Apa kamu pikir uangmu itu lebih berharga daripada rumah tangga ini? Hati-hati saudaraku. Setan bisa pakai alasan seperti yang positif, tapi sebenarnya untuk menghancurkan rumah tanggamu. Haleluya. Jangan pakai cara itu, saudaraku. Ya, kita belajar dari
Simson dan Delila. Bagaimana akhirnya keluarga ini hancur. Simsonnya mati, saudaraku. Apakah endingnya seperti Simson? Baru rumah tangga kita itu lega. Apakah kita kepingin suami kita hancur berkeping-keping, bahkan stroke, mati, saudaraku, sakit? Baru istri merasa bebannya berkurang? Atau juga saya balikkan lagi, apakah tunggu istrinya drop, saudaraku? Haleluya. Karena suami tidak bisa menerima berkat itu, akhirnya istri juga frustasi, depresi, kemudian dia tinggalkan pekerjaannya, dia cut, dia resign, saudara. Lalu dia nggak bisa bikin apa-apa, lalu dia nggak bisa mendandani dirinya, lalu dia kemudian terus mengalami kemerosotan, dan akhirnya juga sakit-sakitan dan lewat. Apakah istri ketika sudah meninggal, suami berkata, baru selesai persoalanku? Tidak, saudara. Kalau seandainya suami dan istri ini sadar diri, saudaraku, ya, egoisnya egois itulah yang akhirnya menjadi lokomotif dari iri hati tadi, egois. Ya, bukan maunya suami ketika dia harus mendandani dirinya, saudara. Karena memang ini tanggung jawab ataupun situasi nggak bisa dielakkan. Begitu juga istri-istri, bukan maunya dia. Ya, belanja dan untuk mencukupi keperluannya dia, enggak. Ini karena memang tanggung jawab ataupun persyaratan untuk dia bisa tampil lebih baik, saudaraku. Haleluya. Ya, jadi kita belajar, saudaraku, dari kitab Yakobus pasal 4 ini agar kita menyingkirkan yang namanya roh iri hati. Ya, roh iri hati. Agar kita boleh hidup rukun dan damai di dalam keluarga kita. Dikatakan tadi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ini jelas, saudaraku. Jadi kalau suami rajin berdoa, istri rajin berdoa, saya yakin, saudaraku, saya yakin, sekalipun iblis mencoba mempengaruhi kita, kita akan dibentengi lebih kuat dan lebih tangguh. Ya, kita tidak seperti orang-orang yang di luar sana. Terpengaruh langsung bikin keputusan, saudara, dan rumah tangga itu ribut. Ya, rumah tangga itu ribut bukan karena kita miskin, saudara. Justru ketika kita miskin, jarang sekali rumah tangga itu yang akhirnya minta cerai, jarang sebenarnya. Justru kebanyakan rumah tangga bercerai karena ketika mereka diberkati. Istri bisa semau-maunya, suami bisa semau-maunya. Banyak seperti itu, saudara. Dan suami-suami berpikir karena dia sudah menafkahi semua istrinya, anak-anaknya sudah cukup, bahkan lebih daripada yang lebih, saudara. Apa yang istri mau semua sudah dipenuhi oleh suami. Karena suami merasa masih banyak lagi uang yang dia punya. Suami bisa aja berpikir, aku kayaknya butuh lagi nih. Ya, seperti yang kita dengar-dengar, ya. Oh, istri kedua lah, istri simpanan lah, banyak, saudaraku. Kalaupun dia nggak punya istri kedua, istri simpanan, saudaraku, ada lagi perempuan main-mainannya dia. Ya, alasannya main golf. Padahal ya ada yang nguntut-nguntutin dia, saudara, ketika main golf. Ya, begitulah, saudara. Justru karena rumah tangga itu seperti over blessing. Justru di sana ancaman lebih banyak, saudara. Haleluya. Praise the Lord. Ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Wow. Haleluya. Saya ulang lagi, saudara. Kalau istri-istri berpenampilan, bahkan harus membenahi penampilannya agar lebih baik, itu bukan hawa nafsu, karena memang itu adalah kebutuhan untuk dia bekerja. Tapi justru suaminya kalau nggak sanggup melihat itu dan dia mulai iri hati, justru suaminya yang hawa nafsunya itu yang nggak terkontrol. Begitu juga sebaliknya. Ketika suami-suami memperlengkapi dirinya dan selalu karena untuk menunjang karirnya, kalau istrinya nggak sanggup melihat itu, justru bukan suaminya yang punya hawa nafsu yang lebih, tapi istrinya yang hawa nafsunya yang tidak terkontrol. Jangan dibalik-balik, saudaraku. Ya, ketika suami berpenampilan oke, ketika istri berpenampilan lebih, wah, dua-duanya saling serang, saudara. Haleluya. Ya,
Kamu selalu beli buat kamu, tapi saya tidak. Loh, seperti yang Pastor Daud bilang tadi. Kalau memang istrinya itu memang dia penuh schedule jadwalnya, bahkan sampai kadang-kadang dia harus keluar kota, saudaraku. Dan dia nggak mungkin ambil baju dan koper di rumah, dia harus belanja, beli, pulang-pulang udah bawa koper baru lagi, isinya baru-baru. Suaminya kaget, ini baju beli kapan mah? Ini sepatu kayaknya belum pernah lihat. Lalu mulai pikirannya tuh kusut, ya ngapain gitu ya, tenang aja. Nanti ada gilirannya. Suami ketika diangkat Tuhan, dia juga seperti itu, ya istri harus punya pengertian. Jangan terganggu, saudaraku. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu untuk kamu habiskan. Egois. Ya, egois. Tetapi berbahagialah kalau ada istri-istri yang bisa menerima ini, saudaraku. Melihat sesuatu yang baik. Luar biasa. Begitu juga suami-suami. Justru suami-suami itu bersyukur kalau penampilan istrinya itu cantik. Ya, nggak usah cemburu kalau orang-orang semakin melihat dia. Justru suami-suami harusnya bangga ketika berjalan bersama sama istrimu itu cantik kelihatan, bersih, rapi, terawat, saudara. Itu karena pekerjaannya. Harusnya suami bangga sekalipun suami dandanannya masih sederhana. Terlebih lagi kalau istrinya itu masih mau berjalan bersama-sama sekalipun suaminya penampilannya sederhana. Bukankah itu blessing, saudaraku? Begitu juga suami-suami. Ketika dia berjalan, saudara, penampilannya seperti seorang pengacara yang kaya raya itu, saudaraku. Saudara lihat, ya, yang kalau ngomong itu begini, saudara. Ketika istrinya dengan sederhana, tapi suaminya itu masih mau mendampingi berjalan bareng-bareng dan gak ada rasa kecil hati, saudara. Bukankah itu blessing? Haleluya. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya nasihat pagi hari ini boleh meneguhkan kita dan menguatkan kita. Ya, kita semuanya semakin cerdas dan semakin diberkati Tuhan. Ya, tetap bersekutu, saudara. Kita tetap andalkan Tuhan. Saya percaya berkat-berkat Tuhan itu akan dicurahkan bagi keluarga atau rumah tangga yang hidup rukun. Sebab kesanalah berkat-berkat dicurahkan. Haleluya. Praise the Lord. Sampai di sini renungan kita, saudaraku. Puji Tuhan. Dan Pastor Daud berdoa di hari libur ini, weekend ini, saudara tetap tersenyum. Apapun keadaan kita, saudaraku, baik kita diberkati ataupun hidup kita masih belum berubah, saudaraku. Tetaplah setia, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan berkati. Haleluya.